Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Dea Maya Salsabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang clearing, RTGS, BI Fast, and transfer. Nah, di sini kita akan bahas tentang pengertian clearing, jenis clearing, wakat clearing, mekanisme clearing, RTGS, BI Fast, dan transfer. Nah, pertama itu pengertian dari clearing. Apa sih itu clearing? Nah, pengertian clearing itu menurut nama rahasia. Clearing adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat surat berharga dan surat surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Nah, poin-poin yang bisa kita dapatkan dari sini adalah berarti clearing itu terpusat untuk perhitungan utang piutang yang dimana uh, kita akan menyerahkan surat berharga dan surat dalam kita. Nah, simpelnya nih, clearing itu atau biasa disebut lalu lintas giro itu menjadi bagian dari sistem transfer antar bank. Nah, jika melakukan transfer lewat clearing, itu ada jedanya itu ada jeda waktu pada saat pengiriman hingga dana sampai ke penerima. Nah, itu yang dinamakan clearing. Selanjutnya itu jenis-jenis clearing. Nah, jenis clearing pertama itu clearing umum. Clearing umum adalah eh, clearing umum itu biasanya digunakan dalam perhitungan wakat perbankan dan baik secara pengaturan sistem maupun proses pelaksananya, yang mana diawasi langsung oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang. Nah, yang kedua itu ada clearing lokal. Maksudnya sini adalah clearing lokal di sini alat perhitungan wakat yang juga dilakukan antar bank, tetapi ketentuannya itu diatur oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau clearing antar cabang ini maksudnya clearing ini juga digunakan sebagai perhitungan wakat pada bank yang umumnya berada di suatu daerah tertentu, yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang. Yang selanjutnya itu wakat clearing. Nah, wakat clearing ini dapat diartikan sebagai alat pembayaran non-tunai yang dihitung berdasarkan beban nasabah atau bank melalui clearing. Nah, di sini ada beberapa wakat clearing di sini, yaitu pertama cek, delet giro, wesel bank untuk transfer, nota debit, nota kredit, surat bukti penerimaan transfer, dan beberapa wakat lainnya yang telah disetujui oleh BI. Nah, selanjutnya itu mekanisme clearing. Nah, mekanisme clearing ada dua, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian. Nah, mekanisme clearing penyerahan ini ialah mekanisme clearing manual yang segala kegiatannya dilakukan di tempat pihak peserta dan juga pihak penyelenggara. Nah, setiap peserta akan menyerahkan wakat debit keluar dan wakat kredit keluar. Nah, apa sih wakat debit keluar itu dan apa sih wakat kredit keluar? Nah, wakat debit keluar ini dapat diartikan sebagai wakat yang diberikan oleh nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah itu sendiri. Berbeda dengan wakat kredit keluar, itu wakat yang proses pembebanannya disalurkan ke rekening nasabah, yang mana memberikan setoran dan bertujuan untuk untuk kepentingan atau keuntungan nasabah lainnya. Nah, di sini ada clearing pengembalian, di mana clearing manual yang mekanisme penerimaan wakat clearing peserta itu berupa wakat debit masuk dan wakat kredit masuk. Nah, maksud dari wakat debit dari masuk dan kredit masuk di sini, wakat debit masuk berasal dari beban nasabah bank yang dikumpulkan oleh peserta yang menerima wakat tersebut. Nah, sementara wakat kredit itu hasil pemberian peserta lain yang digunakan untuk kepentingan nasabah
yang menerima wakat. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya RTGS atau biasa disebut Real-Time Gross Statement itu adalah salah satu jenis pembayaran untuk mengirimkan uang dengan jumlah yang besar. Nah, mekanismenya dari RTGS ini juga tidak jauh berbeda dengan transaksi kirim uang lainnya. Tapi transfer RTGS ini adalah transfer sesuai dengan jam operasional bank. Maksudnya di sini, teman-teman bisa mengunjungi kantor cabang terdekat jika sempat atau menggunakan layar mobile banking. Hanya saja nih, mengingat waktu proses pengiriman yang membutuhkan waktu, maka teman-teman harus cermatlah dalam memilih waktu untuk bertransaksi. Selain itu ada juga ketentuan saat transfer RTGS antar bank pada akhir bulan sekitar tanggal 30 sampai 31. Um, Biasanya itu pengirimannya akan ditunda selama 1 hari kerja atau lusanya pada tanggal 2. Karena karena di sana pada bank itu akan terjadi proses tutup buku terlebih dahulu. Dan untuk pembayaran RTGS ini adalah salah satu opsi yang tepat eh, yang tepat untuk mentransfer uang yang dengan jumlah lebih dari 100 juta. Nah, ini mempermudahkan untuk orang-orang yang bertransaksi yang lebih uang itu dari 100 juta. Selanjutnya itu BFAST, BIFAST. Nah, BIFAST adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang menawarkan fasilitas secara relevan, aman, efisien, dan dilakukan kapan saja. Perlu dipahami bahwa BIFAST ini bukanlah aplikasi khusus, melainkan layanan transaksi keuangan yang akan muncul saat nasabah hendak akan transfer melalui m-banking atau internet banking. Nah, nantinya itu setiap transaksi bank yang bersangkutan harus membayar biasanya tuh Rp19 ke Bank Indonesia. Selanjutnya itu ada transfer. Nah, transfer di sini maksudnya adalah bentuk pelayanan biasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Nah, pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dari satu bank ke bank lainnya dalam wilayah jurisdiksi yang sama, dari satu rekening ke rekening lainnya, um, cabang yang sama atau dalam bank yang sama tetapi cabang yang berbeda. Nah, ada juga pihak-pihak yang terlibat dalam transfer. Itu ada nasabah. Nasabah itu pihak yang memiliki dana yang mendapat pelayanan jasa dari bank untuk mengirimkan atau memindahkan dananya kepada pihak lainnya. Yang kedua itu nasabah penarik. Nasabah penarik itu uh, biasa disebut juga dengan drawer bank. Uh, di mana bank yang menerima amanah dari nasabah untuk mentransfer dananya kepada pihak penerima. eh, Pihak penerima bisa nasabah yang memiliki rekening di bank sendiri atau bank lain. Yang ketiga itu bank tertarik. Maksudnya di sini atau biasa bank tertarik ini juga disebut dengan drawer bank, di mana bank yang menerima transfer masuk dari bank pengirim untuk diteruskan kepada pihak yang menerima kiriman uang atau pihak beneficiary. Yang keempat itu beneficiary adalah pihak yang menerima kiriman uang dari drawer bank. Nah, apabila beneficiary memiliki rekening di drawer bank, maka kiriman uang tersebut akan dikreditkan ke rekeningnya. Apabila tidak memiliki rekening, maka pihak drawer bank akan memberikan informasi tersurat kepada beneficiary.
Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.